Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan terkait dengan strategi bersaing dalam berwirausaha. Yang mana strategi yang akan kami bahas di sini adalah strategi The New 7S by Daphne. Namun sebelumnya izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ismail dan nanti rekan saya akan menjelaskan selanjutnya, Ahmad Sururi Ramadana. Jadi seperti yang kita tahu dalam berwirausaha, sebuah perusahaan atau organisasi tentunya memiliki pesaing dan kompetitor. Maka dari itu, dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut dituntut untuk sekiranya bagaimana supaya bisa bertahan gitu, di hyper competition saat ini gitu. Bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi tersebut bisa tetap memperoleh laba dan juga ya tidak kalah dengan pesaing-pesaing lainnya. Maka dari itu dibutuhkan untuk strategi yang cemerlang dalam bersaing dengan kompetitor yang lain, yang mana salah satu strategi yang ampuh di sini adalah strategi The New 7S oleh Daphne. Namun sebelum membahas terkait tentang strategi tersebut, alangkah baiknya kita mengulik sedikit tentang siapa itu si Daphne. Yaitu namanya adalah Richard Daphne. Dia itu merupakan seorang akademisi dari Amerika Serikat. Kemudian dia juga merupakan konsultan bisnis dan juga penulis laris dan profesor strategi Bakala di Tuck School of Business di Dartmouth College. Ia juga terkenal karena menciptakan paradigma baru dalam strategi bisnis dan menciptakan istilah hyper competition. Nah, tadi kan saya sudah singgung sedikit hyper competition adalah istilah yang dibuat oleh si Richard Daphne ini yang merujuk pada istilah di mana besarnya dan dinamisnya persaingan para bisnis dan karyawan sehingga uh, dalam aksinya itu sebuah perusahaan atau organisasi dalam aksinya dan strateginya itu tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama akibat dinamis dan besarnya kompetisi itu. Jadi seorang bisnismen di perusahaannya atau di organisasinya itu dituntut untuk selalu bisa beradaptasi dan juga selalu gesit dan cerdas bagaimana sekiranya bisa tetap bertahan di zaman kompetisi yang besar dan dinamis seperti sekarang ini gitu. Dan karena kesuksesannya dan juga karena ilmunya terkait hyper competition serta strateginya di sini, ia sampai-sampai Richard Devin ini oleh majalah Fortune disamakan dengan ahli perang atau ahli filsuf yang terkenal yang mungkin pernah kalian dengar, Sun Tzu. Jadi dia dinamakan Sun Tzu versi modern. Kemudian setelah mengenal Richard Devani, langsung menuju kepada strateginya. Sesuai dengan namanya, strategi The New 7S. Maka tentunya berarti ada 7. Yang pertama adalah Superior Stakeholder Satisfaction. Jadi tujuan daripada strategi ini adalah memberikan kepuasan jauh di atas rata-rata kepada setiap orang. Bukan hanya pemegang saham atau pemerintah atau masyarakat lain, tapi setiap orang yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dengan adanya kepuasan kepada setiap pemilik kepentingan tersebut, tentunya kinerjanya maka akan semakin tinggi kinerja perusahaan gitu. Sebagai contoh, pemasok bahan baku pasti akan mempertinggi kualitas pasokannya karena mendapatkan manfaat dari perusahaan. Kemudian karyawan nantinya lebih semangat dan produktivitasnya lebih tinggi karena merasa puas dengan gaji yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian dari manajer juga dan pimpinan akan semakin bersemangat karena mendapatkan kepuasan kerja. Kemudian pemegang saham akan menambah investasinya karena mendapatkan keuntungan atau imbal hasil dari investasinya. Jadi saling berkesinambungan gitu. Ada kepuasan, maka tentunya akan ditingkatkan kinerja itu. Kinerja dari perusahaan itu. Kemudian yang kedua adalah di sini soothsaying atau fokus pada sasaran. Artinya di sini adalah perusahaan harus mencari posisi yang tepat
bagi produk dan jasa-jasa yang dihasilkan perusahaan. Jadi harus pandai itu dalam memilih posisi yang tepat, sasaran yang tepat bagi produk atau jasa-jasa yang diproduksikan gitu, supaya nantinya memperoleh laba yang banyak tentunya dan juga supaya bisa bertahan dan tidak kalah dengan pesaing-pesaing lainnya dan tentunya harus dilakukan dengan cara yang cepat dan cemerlang. Maka dari situ strategi yang selanjutnya adalah positioning for speed. Artinya strategi dalam memosisikan perusahaan itu harus dilakukan secara cepat di pasar. Soalnya apa? Kalau tidak cepat-cepat, otomatis nantinya akan direbut oleh perusahaan yang lainnya gitu. Perusahaan itu harus cepat dalam mengkomunikasikan produk yang dihasilkan kepada konsumen, biar cepat-cepat juga dikenal oleh konsumennya gitu, biar cepat-cepat tahu dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita, seperti itu. Dan itu sekian penjelasan singkat dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Suri Ramadana. Dipersilakan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan tentang strategi The New 7S Coin S. Positioning for surprise. Positioning for surprise adalah membuat posisi yang mencengangkan melalui barang dan jasa-jasa baru yang lebih unik dan berbeda serta memberikan nilai tambah baru sehingga konsumen lebih menyukai barang dan jasa yang diciptakan dan oleh perusahaan. Jadi artinya barang lama yang sudah banyak dikenal oleh orang-orang sebagai seperti contoh barang handphone lah. Handphone dulunya seperti Nokia itu di zaman dulu kan jadul, masih jadul. Nah, setelah pengembangan, setelah melalui banyak waktu percobaan dan perkembangan, akhirnya perusahaan menciptakan fitur baru yaitu fitur layar sentuh dan dikembangkan hingga saat ini. Itulah yang dimaksud oleh positioning for surprise. Nomor 5, shifting the role of the game. Yaitu dengan cara mengubah pola-pola persiapan perusahaan yang dimainkan sehingga pesaing terganggu dengan pola-pola baru yang berbeda. Yang artinya di sini perusahaan yang biasanya melakukan strategi yang sama dan telah diketahui oleh pesaing, yang artinya pesaing tersebut bisa bisa seperti mengcounter-attack-kan lah strategi tersebut dan sehingga pesaing tersebut hingga membuat pola yang bisa membuat usaha kita itu jadi terhambat atau sedikit pengurangan atau pemasukannya. Dan akhirnya yang diartikan oleh shifting the role of the game itu mengubah strategi pola pengembangan wirausaha menjadi yang biasanya strategi yang biasanya kita dipakai akhirnya dikembangkan menjadi strategi yang baru dan tidak diketahui oleh pesaing-pesaing lainnya. Lanjut. Yaitu yang keenam, signal strategi intense. Yaitu dengan mengutamakan perasaan, kedekatan dengan para karyawan, relasi dan konsumen menciptakan strategi yang ampuh untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Ketika seorang pemimpin atau enggak seorang wirausaha mempunyai anak buah seperti relawan atau enggak pekerja buruh lah, itu seharusnya pemimpin perusahaan itu memberikan seperti pendekatan terhadap karyawan-karyawannya tersebut supaya mendorong karyawan tersebut menjadi rajin untuk bekerja, tidak pernah absen dan sangat konsisten dalam melakukan pekerjaannya sehingga kualitas dalam produk yang dikerjakan oleh karyawan tersebut mumpuni atau bisa dibilang terjaga gitu. Lanjut, simultaneous and sequential strategy trust. Nah,
Strategi ini mengembangkan faktor-faktor pendorong atau penggerak strategis secara simultan dan berurutan melalui penciptaan barang dan jasa yang selalu memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang artinya seorang wirausaha itu berkewajiban untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dengan melalui barang yang dia produksi, atau enggak melalui seperti yang saya punya saat ini adalah resto. Walaupun kekurangannya di resto saya itu ya itu lambat karena masih memakai masih memakai tradisional untuk membakar ikan. Berhubung saya masih punya restoran saya itu seperti itu bisa buat ngafe, bisa buat makan juga. Nah, kelemahan dalam restoran saya itu lambat. Walaupun pekerjaannya itu bisa dibilang banyak, 6 orang sampai 7 orang. Kadang orang tua saya juga ikut turun tangan untuk membantu mengelola pembakaran atau enggak membuat air untuk para konsumen gitu, untuk para pembeli makanan di situ. Dan walaupun kelemahan di resto saya itu lambat, tapi rasa dan kualitas daging yang dikelola itu mumpuni atau enggak memberikan rasa yang puas, sehingga bisa menutupi kelemahan yang ada di restoran saya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak moderator, yaitu Ismail. Baik, cukup sekian penjelasan terkait strategi The New 7S dari kami. Apabila terdapat penjelasan yang kurang bisa difahami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirun kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.